Berikut adalah terjemahan update beranda aplikasi P-Network terbaru. Dr. Cheng Diaofan dan Dr. Nicholas Kokalis dari P-Network tentang 5 hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dan mereformasi industri cryptocurrency. Wawancara dengan Tyler Gallagher. Banyak cryptocurrency awal telah melihat konsolidasi kekuatan dan nilai ke tangan sangat sedikit, dan pengadopsi awal sangat diuntungkan. Untuk memenuhi janji sistem keuangan terdesentralisasi peer-to-peer yang adil dan terbuka, industri cryptocurrency perlu melihat token yang didistribusikan secara luas di seluruh jaringan yang luas. Konsentrasi kekayaan dan kekuasaan yang ekstrim bertentangan dengan konsep desentralisasi. Sebagai bagian dari seri saya tentang 5 hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dan mereformasi industri cryptocurrency, saya dengan senang hati mewawancarai Dr. Cheng Diaofan dan Dr. Nicholas Kokalis. Dr. Cheng Diaofan membawa keahliannya dalam perilaku manusia, komputasi sosial, dan interaksi komputer manusia ke perannya sebagai pendiri dan kepala produk P-Network. Dengan gelar PhD dalam ilmu antropologi dari Universitas Stanford, pekerjaan Dr. Fan sebelumnya termasuk merancang sistem perangkat lunak untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan komunikasi sosial, dan memunculkan modal sosial yang belum dimanfaatkan bagi konsumen. Seorang teknolog seumur hidup, Dr. Nicholas Kokalis adalah pendiri dan kepala teknologi di P-Network. Dr. Kokalis memiliki latar belakang yang luas dalam teknologi blockchain dan jenis perangkat lunak yang memungkinkan sekelompok besar orang online untuk mencapai tujuan bersama. Di awal PhD bekerja, ia menciptakan kerangka kerja untuk menulis kontrak pintar pada sistem terdistribusi yang toleran terhadap kesalahan sebelum blockchain dan Ethereum diperkenalkan. Sebagai bagian dari postdoc-nya, dia juga memperkenalkan dan mengajar CS359B, aplikasi terdesentralisasi di kelas blockchain di Departemen Ilmu Komputer Stanford. Berikut pernyataan Dr. Cheng Diaofan dan Dr. Nicholas Kokalis. Karir akademik dan minat pribadi kami adalah yang benar-benar mengarah pada penciptaan P-Network, komunitas terbuka yang besar yang didukung oleh cryptocurrency paling luas di dunia yang memberikan aksesibilitas dan memungkinkan ekosistem yang kuat untuk anggota, pedagang, dan pengembang. Kami berdua menerima gelar PhD kami dari Universitas Stanford di mana kami saling mengenal dan berkolaborasi selama lebih dari 1 dekade dalam berbagai proyek. Sebelum P, kami merancang sistem perangkat lunak untuk meningkatkan produktivitas, skala komunikasi sosial, dan memunculkan modal sosial yang belum dimanfaatkan. Kami adalah orang yang kuat dan percaya jangka panjang pada potensi teknis, keuangan, dan sosial dari cryptocurrency, tetapi frustrasi dengan keterbatasan mereka saat ini, itulah yang memotivasi kami untuk membuat P-Network. Kami berkomitmen untuk membawa kekuatan blockchain ke lebih banyak orang dengan meningkatkan pengalaman saat ini dan membangun nilai untuk semua orang. Kami melakukan ini dengan menggunakan filosofi desain yang berpusat pada pengguna yang mengubah proses pengembangan blockchain baru menjadi terbalik, peluncuran dalam beta, mengundang anggota ke jaringan, ulangi protokol bersama dengan anggota, mendesentralisasikan desain yang dihasilkan. Menurut Dr. Cheng Diaofan, saya menyelesaikan PhD dalam ilmu antropologi dari Universitas Stanford, dengan keahlian dalam studi perilaku manusia dan populasi manusia. Minat penelitian saya kemudian berfokus pada interaksi manusia komputer dan komputasi sosial, khususnya, bagaimana kita menggunakan teknologi untuk berdampak positif pada perilaku manusia dan masyarakat. Saya menjadi bersemangat tentang teknologi blockchain karena penggabungan desentralisasi dengan instrumen ekonomi. Keajaiban teknologi ini dapat memobilisasi individu di seluruh dunia untuk berpartisipasi dan dihargai atas kontribusi mereka. Sama seperti internet yang memungkinkan dunia untuk lebih terhubung melalui pertukaran informasi, blockchain dan cryptocurrency memungkinkan kolaborasi yang lebih dekat dan lebih sering dengan pertukaran nilai. Dan Dr. Nicholas Kokalis juga menyampaikan, saya telah menjadi teknolog sepanjang hidup saya, sebagai sarjana muda, saya merancang dan membangun motherboard komputer baru dari awal di lab. Saya selalu tertarik dengan sistem terdistribusi dan merupakan pengguna di salah satu bursa Bitcoin pertama. Di awal PhD bekerja, saya membuat kerangka kerja untuk menulis kontrak pintar
pada sistem terdistribusi yang toleran terhadap kesalahan, sebelum blockchain dan Ethereum muncul, dan menerbitkannya sebagai tesis MS saya. PhD saya tesis di Universitas Stanford berfokus pada crowdsourcing dan komputasi sosial. Saya kemudian menjadi sarjana pasca-doktoral di Departemen Ilmu Komputer Stanford, di mana saya memperkenalkan dan mengajar CS359B, aplikasi terdesentralisasi di kelas blockchain, di Departemen Ilmu Komputer Stanford. Disitulah saya menemukan secara langsung kesulitan untuk mendapatkan kemajuan teknologi blockchain ke tangan orang-orang biasa. Saya percaya saat ini teknologi dapat memberdayakan orang lebih dari sebelumnya. Melalui mempelajari materi pelajaran serupa, kami tahu bahwa kami menginginkan blockchain yang dapat menyelesaikan semua masalah yang tidak dapat dilakukan oleh blockchain tradisional. Salah satu tantangan terbesar yang kami hadapi sejauh ini adalah memecahkan masalah KYC, Know Your Customer, yang dapat diskalakan untuk jaringan yang masif dan terdistribusi secara luas. Tidak ada alternatif KYC yang terjangkau yang dapat diskalakan untuk ukuran jaringan Pi, yang sekarang berjumlah 35 juta dan terus bertambah. Merupakan prioritas bagi kami untuk mengatasi tantangan ini. Kik memastikan bahwa pengguna adalah seperti yang mereka katakan dan merupakan proses penting untuk mengidentifikasi risiko pengguna dan apakah pengguna dapat memenuhi persyaratan institusi untuk menggunakan layanan mereka. Kami membutuhkan KYC untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan kebijakan jaringan Pi. Setiap anggota diizinkan satu akun dan hanya manusia nyata yang dapat berpartisipasi dalam ekosistem. Kami menghadapi tantangan ini secara langsung dengan mengembangkan solusi Pi KYC kami sendiri. Dengan menggabungkan otomatisasi mesin mutakhir dengan verifikasi manusia crowdsourced yang inovatif melalui individu yang diverifikasi dan diverifikasi oleh rekan sejawat, solusi Pi KYC menyediakan cara baru dan skalabel untuk KYC. Sementara bagian otomatisasi mesin dari sistem menangani tugas-tugas seperti pemrosesan gambar dan deteksi ide palsu, individu verifikasi manusia memeriksa data yang disunting dari anggota lain dan bersumber dari anggota komunitas KYC itu sendiri. Selain mencegah akun spam dan mencegah pelaku jahat, Pi KYC membantu jaringan untuk mematuhi peraturan sambil mengembangkan komunitasnya yang berkembang tanpa hambatan. Apa yang membuat kami tetap termotivasi dan fokus saat menyelesaikan tantangan ini adalah misi dan visi Pi, yang kami pegang sebagai inti dari semua keputusan kami. Solusi KYC multi-cabang ini adalah representasi sempurna tentang bagaimana seluruh ekosistem Pi bekerja, komunitas asli yang terdesentralisasi di mana tenaga kerja dipertukarkan, dan utilitas nyata dibuat, untuk token Pi dan tidak ada fiat yang terlibat. Solusi KYC yang dikembangkan sendiri adalah cara terbaik bagi Pi Network untuk memenuhi janji keadilan, inklusivitas, dan aksesibilitas. Ini akan sangat bervariasi tergantung pada perusahaan, produk mereka, dan kesenjangan atau masalah yang mereka coba selesaikan. Banyak perusahaan dalam industri ini telah mampu mencapai kesuksesan jangka pendek yang hebat tetapi mungkin berjuang dengan pertumbuhan yang stabil dalam jangka panjang. Faktor-faktor seperti kelahiran industri, hype, dan kegembiraan seputar proyek-proyek tertentu, perusahaan dan tren, dan ekonomi yang kuat telah memungkinkan hal ini. Namun, ketika faktor-faktor ini bergeser dan sentimen pasar berubah, perusahaan-perusahaan tersebut dapat menghadapi tantangan. Perusahaan yang mencari kesuksesan jangka panjang dalam industri ini perlu meluangkan waktu dan kesabaran untuk membangun produk atau layanan yang benar-benar menambah nilai bagi ruang, mendidik para crypto curious, dan membantu para penggemar kripto mengalihkan fokus mereka dari jangka pendek, kembali ke kesuksesan jangka panjang, yang terkadang memerlukan pengambilan keputusan yang tampaknya kontraintuitif *L. Menjadi jelas tentang proposisi nilai mereka dan menciptakan utilitas sejati adalah kunci untuk membangun fondasi yang kuat dan menjadi sangat kompetitif dalam jangka panjang. Gagasan bahwa kita sedang merevolusi sistem moneter, kemampuan untuk menyelaraskan kepentingan dalam skala besar, dan kemudian mendorong dan memobilisasi orang untuk mencapai sesuatu yang hebat secara kolektif. Fakta bahwa blockchain memunculkan aplikasi dan pengalaman inovatif baru secara online saat kami bergerak lebih kuat ke dunia Web 3. Gagasan bahwa uang pintar sekarang tertanam dengan fungsi keuangan. Kemungkinan dunia sebagai satu komunitas besar akan menciptakan studi kasus yang bermanfaat.
Fakta bahwa kita berada di awal revolusi ini. Mirip dengan munculnya internet, yang pada awalnya dipahami oleh sedikit orang, tetapi sekarang tidak dapat hidup tanpanya. Distribusi token, sementara salah satu properti utama dari blockchain adalah desentralisasi, perhatian terhadap desentralisasi, sebagian besar difokuskan pada aspek teknis, berjalan pada sistem terdistribusi, kurang pada distribusi itu sendiri, penghalang untuk masuk atau mekanisme penangkapan nilai. Hanya distribusi token yang luas yang dapat secara efektif membantu bootstrap ekosistem berbasis utilitas dan membantu kami mencapai titik belok di mana sistem yang diberdayakan blockchain dapat diadopsi secara massal. 80% token Pi diberikan kepada komunitas dan jaringan. Setiap orang dapat menambang Pi tanpa membayar uang fiat dengan memberikan kontribusi yang beragam ke jaringan. Pi mencoba mencapai dan mempertahankan distribusi yang luas melalui mekanisme penambangan dan pembangunan ekosistemnya. Aksesibilitas dipengaruhi oleh hambatan keuangan, teknis dan pengetahuan untuk masuk, menggunakan dan berpartisipasi, dan mempengaruhi distribusi. Untuk mencapai aksesibilitas, kita perlu menemukan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut di setiap langkah keterlibatan orang dalam jaringan, termasuk biaya untuk menambang atau mendapatkan token, antarmuka yang ramah pengguna dan intuitif, pendidikan pengguna, dan pembangunan komunitas. Penambangan energi ringan di aplikasi ponsel secara gratis telah memungkinkan Pi tumbuh menjadi lebih dari 35 juta anggota komunitas dengan cryptocurrency kami di tangan sambil memberikan kontribusi mereka ke jaringan. Kesederhanaan dalam pengalaman pengembang plus akses pengguna, teknologi blockchain tidak harus rumit. Kit pengembangan perangkat lunak JavaScript SDK kami terintegrasi dengan blockchain dan berbagai API menyediakan fungsionalitas dasar untuk aplikasi. Tidak ada pengalaman kripto, blockchain yang diperlukan bagi pengembang manapun untuk menyediakan layanan mereka ke komunitas besar yang mendukung kripto. Oke, terima kasih untuk semua itu. Inilah pertanyaan utama wawancara kami. Bisakah Anda membagikan 5 hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dan mereformasi industri cryptocurrency? Banyak cryptocurrency awal telah melihat konsolidasi kekuatan dan nilai ke tangan sangat sedikit, dan pengadopsi awal sangat diuntungkan. Untuk memenuhi janji sistem keuangan terdesentralisasi peer-to-peer yang adil dan terbuka, industri cryptocurrency perlu melihat token yang didistribusikan secara luas di seluruh jaringan yang luas. Konsentrasi kekayaan dan kekuasaan yang ekstrim bertentangan dengan konsep desentralisasi. Cryptocurrency saat ini tidak banyak digunakan sebagai alat tukar, karena banyak faktor. Di antaranya adalah volatilitas harga dan kurangnya utilitas. Menciptakan ekosistem berbasis utilitas asteris, di mana cryptocurrency dapat digunakan secara luas dan secara teratur ditukar dengan barang dan jasa melalui aplikasi, akan membantu memecahkan masalah ini, dan membawa penggunaan kripto melebihi penyimpan nilai. Protokol penambangan yang kompleks secara komputasi, seperti Proof of Work, membutuhkan energi dalam jumlah besar. Cryptocurrency yang bergantung pada protokol semacam itu membakar sejumlah besar listrik dan karenanya memberikan beban besar pada lingkungan. Industri harus berupaya meminimalkan dampak negatifnya terhadap lingkungan dengan menggunakan protokol konsensus yang lebih hemat energi. Kebaruan teknologi blockchain dan jaringan terdesentralisasi menghadapkan tantangan ke dunia dengan peraturan yang masih disesuaikan untuk bisnis tradisional dan industri secara keseluruhan karena banyak proyek, baik dan buruk, mengeksplorasi arahnya. Kepatuhan yang lebih ketat terhadap kebijakan dan peraturan saat ini, dan kejelasan yang lebih besar tentang peraturan di masa depan, akan sangat menguntungkan industri. Agar industri cryptocurrency dapat mempengaruhi kehidupan di seluruh dunia, itu harus jauh lebih mudah diakses. Ini termasuk hambatan masuk yang lebih rendah, pendidikan yang lebih luas tentang industri dan teknologi, dan desain yang lebih mudah diakses dan ramah pengguna.